Selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam Kak Eko. Kita akan mulai berdoa dengan doa pembukaan halaman 129, puji syukur. 129. Bentar Kak Eko. Ya Pak Eko. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus bersama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau mengundang kami ikut serta dalam ibadat ini. Dengan rendah hati kami datang membawa pujian, duka dan segala kekurangan serta dosa-dosa kami. Kami meluhurkan nama-Mu, karena lewat ibadat ini kami boleh mengenal peristiwa keselamatan dalam sengsara, wabah dan kebangkitan Yesus. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian, perasaan, dan akal budi kami senantiasa terarah kepadamu. Berikanlah rahmat kebijaksanaan, kesucian, dan kesetiaan bagi para pelayan ibadat, agar mereka mampu membawa kami semua makin dekat kepadamu. Kami mohon rahmat persekutuan dan kekuatan bagi mereka yang tak bisa hadir dalam ibadat malam hari ini. Bantulah mereka yang berada dalam berbagai kesulitan, agar mereka pun sadar bahwa hanya dalam pertemuan cinta-Mu orang yang susah akan dihibur, yang berbeban berat akan diringankan, dan yang tanpa harapan akan memperoleh kepastian kembali. Semoga rahmat melimpah kami semua yang berkumpul di dalam nama-Mu, sebab dengan mendengarkan dan mengerjakan sabda kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi kehidupan sehari-hari. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Kita akan mendengarkan bacaan Injil menurut Yohanes. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadamu jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah. Dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita akan mendengarkan renungan yang ditulis oleh Romo Yohanes Suratman dari Keuskupan Purwokerto. Yesus memberikan tubuhnya. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Permenungan mengenai Injil masih terus berlanjut. Kita telah merenungkan bahwa Yesus adalah roti hidup, dan siapa yang makan roti itu akan memperoleh hidup yang kekal. Roti hidup yang dimaksudkan oleh Yesus sampai saat ini menunjukkan
makanan atau roti untuk membuat kita hidup dan tidak akan mati. Dalam perikop Injil hari ini, Yesus berbicara mengenai sesuatu yang lain terkait dengan roti hidup yang hendak diberikan kepada kita, yakni dagingnya sendiri. Sekarang bukan hanya pengajarannya saja yang menjadi makanan atau roti hidup bagi kita, tapi juga dagingnya sendiri. Jadi ada dua jenis roti hidup yang Yesus berikan kepada kita, yaitu sabda atau pengajarannya dan dagingnya sendiri. Injil Yohanes menampilkan permenungan ini karena komunitas murid-murid Yesus sudah meyakini adanya tubuh Kristus di dalam Ekaristi. Maka perkataan Yesus dalam perjamuan terakhir, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ucapan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Hal itu sungguh Yesus maksudkan mengenai tubuh dan darahnya sendiri. Inilah wujud kehadiran Yesus bagi kita yang Ekaristi. Maka roti dan anggur yang kita terima bukan hanya simbol, tetapi berkat karya Roh Kudus, benar-benar tubuh dan darahnya sendiri. Itulah sebabnya Ekaristi disebut perayaan syukur, karena kita dipersatukan dengan Tuhan, sumber segala berkat. Dalam Ekaristi, seluruh hidup Yesus terungkap di sana, dan kita diperkenankan menimba kekayaan ilahinya. Semoga kita makin menjadikan Ekaristi sebagai sumber dan puncak kehidupan kita. Amin. Kita akan melanjutkan dengan doa Aku Percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa di surga, kami warga lingkungan Santo Benediktus pada malam hari ini melalui pilihan Zoom ini berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu atas rahmat-rahmat yang boleh kami nikmati sampai saat ini. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk warga lingkungan Santo Benediktus yang sekarang sedang sakit. Semoga Engkau menjamah dengan kekuatan, kesehatan, dan berilah kesembuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami berdoa untuk saudara-saudari kami dimanapun berada yang sekarang sedang mengalami musibah. Semoga Engkau memberikan kelegaan pada mereka dan meringankan penderitaannya. Kami Allah Bapa di surga, kami juga berdoa yang mengikuti doa bersama via Zoom ini. Semoga kami yang mengikuti doa bersama via Zoom ini, Engkau berikan limpahan kemakmuran finansial, keuangan dari keluarga kami. Kami mohon kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, kami secara bersama memohon kepadamu untuk warga lingkungan Santo Benediktus. Kami mohon kesehatan, keselamatan, kebahagiaan,
kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kita lanjutkan dengan doa penutup halaman 130, puji syukur. 130. Ya. Allah Bapa yang Maha Murah, kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah menguatkan kami melalui kehadiran-Mu dalam ibadat ini. Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah membagikan kelimpahan cinta kasih-Mu kepada kami. Kami bersyukur karena persekutuan cinta kasih ini. Semoga hidup kami dipenuhi rasa syukur, baik dalam suka maupun dalam duka. Semoga persekutuan kami dengan Yesus dalam ibadat ini menguatkan iman kami, hingga kami mampu menjadi saksi-saksi-Mu di tengah-tengah masyarakat. Bapa, kami mohon rahmat bagi mereka yang tidak bisa hadir dalam doa malam hari ini. Semoga mereka semua tetap dalam naungan kasih, sebab Engkau-lah yang hidup dan berkuasa.